Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, serta khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Bawengan Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai pendeta jemaat Gereja Masih Advent Hari Ke-7 Jemaat Taman Harapan, Parkville, Kalawat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Kata hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena Tuhan sudah menyertai kami sampai boleh tiba kembali di Sabat-Mu yang suci ini. Sekarang kami akan memulaikan acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Berkati acara kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat Sabat, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Untuk program rumah tangga pada Sabat ini, kami beri judul Menerima Perbedaan. Menerima perbedaan. Jadi dalam rumah tangga bagaimana kita diajarkan untuk menerima perbedaan, baik suami maupun istri atau pasangan kita masing-masing. Dan ayat yang kami ambil terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 33 yang berbunyi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Rumah tangga bukannya hanya berarti untuk menjadikan tempat makan, atau menjadikan tempat tidur, atau hanya mendirikan sebuah bangunan yang indah dan lain sebagainya. Jika itu yang menjadi fungsi dari rumah tangga, maka malapetaka telah berada di muka pintu rumah tangga kita. Banyak orang merasa bahwa runtuhnya satu rumah tangga dan kehidupan kekeluargaan adalah menjadi tanda amaran bagi masyarakat modern. Dan hal ini sama bahayanya dengan bom atom. Nah, dari beberapa hal yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga, kami mau memberikan satu langkah untuk menuju keluarga bahagia. Dan itu adalah menerima pasangan kita, apapun keberadaannya. Waktu kami menikah dulu, saya berpikir bahwa pasangan saya adalah seorang yang lengkap, sempurna. Ya, tidak ada kesalahan, kelemahan padanya. Dan ternyata setelah kami mengalami kehidupan dalam rumah tangga, banyak kekurangan,
banyak keterbatasan dari pasangan kami. Dan bahkan diri kami sendiri pun kami merasakan ada banyak hambatan-hambatan, pergumulan-pergumulan. Di dalam rumah tangga ada banyak perbedaan-perbedaan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang kita lihat, yang kita alami dalam rumah tangga kita. Nah, untuk itu perlu adanya kita belajar menerima perbedaan ini. Belajar menerima kejanggalan serta menghormati satu dengan yang lain. Nah, apa itu menerima pasangan Anda? Pertama, itu berarti memandang pasangan Anda sebagai seorang yang layak. Dua, itu artinya menyukai dia seperti apa adanya. Yang ketiga, menghargai haknya untuk berbeda dari Anda. Yang keempat, membiarkan dia memiliki perasaannya sendiri mengenai berbagai hal. Dan yang kelima, menerima pasangan Anda artinya menerima sikapnya pada satu saat. Tidak peduli itu berbeda dari sikap Anda. Menerima pasangan kita adalah satu hal yang tidak mudah tentunya. Sebelum kita menerima perbedaan pasangan kita, kita perlu menerima diri kita apa adanya. Jadi ini adalah salah satu kunci bagaimana kehidupan keluarga kita bahagia. Kita harus menerima dulu kekurangan kita, keterbatasan kita, dan kemudian kita belajar untuk menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kita. Nah, faktor yang penting dalam menerima pasangan Anda adalah bagaimana ada sifat toleransi. Apakah itu perbedaan ketepatan waktu, perbedaan dalam peribadatan ya yang kita lakukan, cara mungkin kita duduk, cara kita berdiri berbeda, ya cara bicara kita dan lain-lain. Nah, apabila ini ada toleransi, maka keluarga kita akan berjalan dengan stabil. Ya, sebuah sikap yang sering membuat keluarga dalam masalah adalah mengomel. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang mungkin sering ada di dalam kehidupan kita, yaitu sering mengomel, ya. Istri maupun suami, ya, dia mengomel karena malas, mengomel karena tidak membersihkan rumah, ya. Mengomel karena terlalu banyak main HP dan lain-lain. Memang wajar kalau ada hal-hal yang prinsipil, ya, maka tentunya kita bisa mengomel. Dalam hal ini bisa memberikan nasihat-nasihat. Nah, namun mengomel kepada hal-hal yang tidak terlalu penting, ini akan menambah masalah, ya, mematikan rasa cinta, membangkitkan perbantahan, membuat rumah tangga tidak akan bahagia. Ya, seperti memasak nasi, ya, merebus air, hal-hal yang kecil, menyapu rumah. Tentunya mengomel ini tidak perlu kita terlalu berlebihan untuk kita nyatakan dalam rumah tangga. Itu bisa kita komunikasikan. Ya. Nah, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, dapatkah saya menerima perbedaan ini? Menerima perbedaan karakter atau lain-lain terhadap pasangan saya. Apapun dan betapapun sulitnya kita menerima pasangan kita yang tidak sempurna, Tuhan ingin agar kita mencintai walaupun kita kurang dicintai. Kerinduan dalam rumah tangga agar ada hubungan baik, ya, agar kesehatan mental kita baik, saudara-saudaraku, maka kita harus menerima hal-hal yang sulit. Ya, walaupun dalam situasi negatif dalam rumah tangga, maka kita harus mampu untuk melewatinya dan menyelesaikannya. Apa yang berbeda ini? Kiranya Tuhan menolong kita di dalam rumah tangga kita semua. Saya percaya walaupun banyak perbedaan dalam rumah tangga kita, dan perbedaan-perbedaan ini yang seringkali membuat masalah semakin berat dan berakhir dengan perpisahan. Namun saya mengajak kita, mari kita menerima pasangan kita masing-masing. Apapun, bagaimanapun dia. Dengan kasih Kristus yang diam di dalam diri saya, kita akan memberikan kasih. Kita akan memberikan kehormatan, penghargaan kepada pasangan kita di rumah tangga kita. Demikian penyampaian
pembahasan rumah tangga yang kami boleh sampaikan. Tuhan memberkati kita. Salam. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall be away. Maka segala orang tebusan Tuhan sambil menyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Maka segala orang tebusan Tuhan sambil menyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. Sukacita ditinggalkannya, derita dan duka kan berlalu. Maka segala orang tebusan Tuhan sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan besar jadi mahkotanya. And everlasting joy shall be upon their head. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dari triwulan ini dengan tema Jalan Kebenaran dan Hidup. Kami selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran ini di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Haliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya saat ini kami rindu untuk belajar tentang jalan, kebenaran, dan hidup itu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yohanes 13 ayat 1-20. Yesus mencuci kaki para murid sebagai teladan kerendahan hati dan pelayanan. Dia menekankan bahwa siapa yang ingin menjadi besar harus melayani sesama. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus menghibur murid-muridnya dengan janji bahwa Dia akan menyediakan tempat di rumah Bapanya dan akan datang kembali untuk membawa mereka bersama dengan Dia. Lalu ada Daniel 7 ayat 27. Kerajaan yang kekal akan diberikan kepada umat Allah, orang-orang kudus, dan semua bangsa akan melayani dan taat kepada Dia. Yohanes 14 ayat 5-11, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang telah melihat Dia, mereka sesungguhnya telah melihat Bapa. Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan kemuliaannya adalah seperti anak tunggal Bapa.
Lalu ada Kolose 1 ayat 16-17. Segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Kristus, dan Dia adalah, dan di dalam Dia adalah pengikat segala sesuatu, Dia yang menopang keberadaan seluruh ciptaan. Yohanes 5 ayat 38 sampai 40. Yesus menegur orang-orang yang tidak percaya kepadanya meskipun kitab suci memberi kesaksian tentang Dia. Sekarang kita akan melihat pengertian judul pelajaran sekolah Sabat, Jalan Kebenaran dan Hidup. Siapa dan apa yang dimaksud dengan jalan kebenaran dan hidup? Lalu dalam peristiwa apa pernyataan ini disampaikan? Nah, saudaraku, jalan kebenaran dan hidup merujuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Ia yang menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai Allah Bapa. Dia adalah kebenaran yang sejati, Dia yang menyingkapkan kehendak Allah, dan Dia adalah sumber kehidupan kekal. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1451 mengomentari hal ini. Yesus tahu bahwa kita dapat menghampiri Bapa karena Dia adalah jalan. Dengan mengklaim dirinya sebagai jalan, Dia juga mengklaim dirinya sebagai kebenaran dan hidup, yaitu kebenaran tentang Bapa karena Ia satu dengan Bapa. Ia juga merupakan ekspresi dari kehidupan yang Bapa ingin berikan kepada dunia karena Bapa mengaruniakan kepadanya kehidupan di dalam dirinya. Artinya, hanya Yesus dan karena hanya karena Yesus adalah kebenaran dan hidup, maka Ia dapat menjadi jalan satu-satunya jalan kepada Bapa. Pada peristiwa apa? Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus dalam percakapan dengan murid-muridnya, khususnya kepada Thomas menjelang penyalibannya. Kita bisa baca itu di Yohanes 14 ayat 1-11. Ini terjadi setelah Yesus berbicara tentang kepergiannya untuk mempersiapkan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Kira-kira apa tujuan dan manfaat pernyataan ini bagi kita manusia? Tujuan pernyataan ini ada minimal 3 poin. Yang pertama, untuk menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus. Yang kedua, untuk memberikan keyakinan bahwa hubungan dengan Allah itu dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, memperlihatkan bagaimana Yesus adalah penggenapan dari rencana keselamatan yang Allah sediakan. Lalu apa manfaat dari pernyataan ini? Yang pertama, ini membawa penghiburan dan pengharapan bagi umat manusia. Yang kedua, manfaatnya adalah menunjukkan arah yang jelas untuk memperoleh hidup yang kekal. Manusia tidak perlu lagi bingung ketika mereka melewati jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka mereka sementara berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mendorong iman dan kepercayaan kepada Yesus sebagai penyelamat, sebagai mediator antara manusia dan Allah. Kita tiba pada ayat inti kita, pelajaran kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 18, mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Mari kita dalami ayat tema kita, dalam peristiwa dan kondisi apa yang mendahului nats ini. Baik saudara, Yohanes pasal 1 ayat 18 atau ayat inti kita ini berada pada prolog dari Injil Yohanes yang membahas tentang nature dan misi Yesus sebagai firman atau logos yang menjadi manusia. Dan ayat-ayat yang dituliskan sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 17 ini menjelaskan kedatangan Yesus ke dunia dan penerimaannya oleh manusia, serta pemberian hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Ini juga menyinggung tentang peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi tentang terang, yaitu Yesus Kristus. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa tidak seorang pun melihat Allah? Bagaimana dapat mengetahui ada Allah dan bagaimana dinyatakan Allah itu ada? Nah, saudara, menurut teologi Kristen, Allah ini memiliki salah satu sifat, yaitu transcendent. Dia berada di luar kemampuan persepsi manusia yang terbatas. Dan ini adalah tema yang umum di dalam teologi Kristen.
bahwa esensi Allah tidak dapat sepenuhnya dilihat, dipahami oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Nah, sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 905 mengatakan bahwa orang-orang berdosa tidak dapat melihat Allah secara langsung dan hidup. Bahkan Musa, pemberi hukum yang agung bagi bangsa Israel, tidak diizinkan untuk melihatnya. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat kenapa kita tidak bisa langsung kepada Bapa, karena kita terbatas dengan keberdosaan kita, sedangkan Allah itu adalah Allah yang suci dan kudus. Dan oleh karena itu, bagaimana cara kita dapat mengetahui Allah? Bagaimana Allah dapat dinyatakan kepada kita? Menurut 28 doktrin Seventh-day Adventist Church bab 1, di sana menyatakan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya. Paling kurang di dalam dua hal. Yang pertama lewat wahyu umum, dan yang kedua lewat wahyu khusus. Apa yang dimaksudkan dengan wahyu umum dan wahyu khusus? Nah, wahyu umum ini adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya lewat hati nurani manusia, lewat sejarah, lewat tingkah laku manusia, lewat ciptaannya. Contohnya dalam Mazmur pasal 19 ayat 2, Alkitab mengatakan langit menciptakan kemuliaan Allah. Kemudian juga lewat sinar matahari, hujan, bukit-bukit, sungai, dan lain sebagainya. Ini adalah wahyu umum bagaimana Allah itu menyatakan dirinya kepada umat manusia. Tetapi juga ada wahyu khusus. Dan apa ini wahyu khusus? Nah, wahyu khusus ini merujuk kepada Alkitab itu sendiri, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, selanjutnya di dalam 28 doktrin bab yang kedua, di sana menyatakan pernyataan Allah yang paling besar, yang agung, yang dinyatakan di dalam kehadiran Yesus Kristus itu sendiri. Dalam 28 doktrin bab 2 halaman 30, di sana dinyatakan bahwa pernyataan kasih Allah yang terbesar melalui pernyataannya yang paling agung, yakni dengan kehadiran Yesus Kristus, anaknya itu. Jadi bagaimana caranya Allah menyatakan? Lewat wahyu umum, wahyu khusus, bahkan lewat Yesus Kristus sendiri, yaitu anak Allah. Nah, kalau begitu, apa pengertian dan maksud anak tunggal Bapa? Apakah Bapa memiliki istri dan anak? Nah, saudaraku yang terkasih, frase anak tunggal Allah ini datang dari kata monogenes, sering diinterpretasikan sebagai satu-satunya dari jenisnya atau satu-satunya yang unik. Dan frase ini menekankan keunikan relasi Allah dengan anak atau Yesus dengan Bapa, Allah Bapa. Nah, di dalam konteks teologi Kristen, kata Bapa dan anak ini digunakan untuk menggambarkan hubungan yang intim dan kekal antara dua pribadi ilahi dalam Trinitas. Dan kata Bapa dan anak ini bukan dimengerti dalam arti harfiah, yaitu memiliki keluarga, istri, anak seperti manusia kita. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 905 mengatakan tentang atau memberikan komentar tentang frase ini adalah suatu frase yang unik yang bersemayam di pangkuan Bapa atau satu-satunya Allah yang bersemayam di pangkuan Allah. Jadi kata anak Allah ini artinya dia adalah seorang yang unik, pribadi yang unik yang bersemayam di pangkuan Bapa, satu-satunya Allah yang bersemayam di pangkuan Bapa. Nah, kalau begitu apa pengertian ada di pangkuan Bapa? Nah, saudara, ungkapan yang ada di dalam pangkuan Bapa ini menggambarkan kedekatan dan hubungan pribadi yang intim antara Bapa dan anak di dalam doktrin Trinitas. Dan ini menggambarkan posisi istimewa dan kedekatan Yesus dengan Bapa serta kepercayaan dan wewenang yang diberikan kepada Yesus. Bible Commentary jilid 5 halaman 905 mengatakan mungkin sebuah ungkapan idiomatis. Jadi anak Bapa ini mungkin merupakan ungkapan idiomatis yang menunjukkan hubungan yang paling intim. Dia yang paling mengenal Bapa adalah dia yang datang dari surga untuk membuat dia dikenal oleh manusia. Sekarang kita akan membahas topik Aku telah memberikan teladan bagimu. Siapa aku dalam konteks judul pelajaran hari Minggu di sini? Judul pelajaran hari Minggu sebenarnya merupakan penggalan dari pernyataan yang ada dalam Yohanes 13 ayat 15 yang menyatakan sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Nah, indikasi awal tentang siapa aku yang dinarasikan dalam perikop ini ditemukan pada Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Hal ini linear dengan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-12 bahwa Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lantas berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Selanjutnya di ayat 13 ia berkata pula, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dengan demikian, aku dalam konteks ini adalah Yesus sendiri. Yesus membenarkan sebutan mereka untuknya bahwa dialah guru dan Tuhan. Dan gelar ini menurut Andrews Study Bible halaman 1384 menunjukkan kuasa dan otoritas Yesus untuk memberi perintah dan arahan. Sekarang apa teladan yang diberikan bagi kita dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Dan dalam kondisi serta peristiwa apa pelajaran ini diberikan Yesus? Serta apa respon yang mendengar saat itu? Sederhananya, teladan yang diberikan bagi kita dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ialah kerendahan hati dan roh pelayanan. Rinciannya dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-13, yaitu pada peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul untuk makan Paskah bersama, yang menurut Lukas 22 ayat 12 dan Markus 14 ayat 15 bertempat di suatu rumah, tepatnya di ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Alfa Omega Jilid 6 halaman 283 dan 284 menjelaskan bahwa saat itu murid-murid tidak mengadakan usaha untuk melayani satu dengan yang lain. Justru terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Dalam hati, masing-masing merindukan tempat tertinggi dalam kerajaan itu. Dan pertengkaran yang diadakan di hadapan Kristus ini menyedihkan dan melukai hatinya. Dalam background pemandangan inilah Yesus pada akhirnya mengambil suatu tindakan. Apa yang Yesus lakukan? Yohanes 13 ayat 4 katakan bahwa saat itu ia bangun dari tempat duduknya kemudian menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Selanjutnya ayat 5 dia katakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1028 menerangkan bahwa menurut tradisi Yahudi saat itu, tindakan ini yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya digolongkan pada tindakan rendahan yang biasanya hanya dilakukan oleh seorang budak asing atau bisa juga bentuk ketundukan istri kepada suami dan anak-anak kepada ayah. Jadi di sini Yesus mengambil posisi sebagai seorang pelayan atau bahkan budak untuk memberikan kepada murid-muridnya suatu teladan yang nyata tentang kerendahan hati. Dikatakan bahwa Yesus bertujuan untuk memberikan teladan tentang pelayanan yang rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia berharap bahwa demonstrasi praktis ini akan mengesankan murid-muridnya karena tidak ada ajaran lain yang dapat melakukannya. Apa respon murid-murid saat itu? Alfa Omega Jilid 6 halaman 284 katakan bahwa perbuatan Yesus ini membuka mata murid-murid. Perasaan malu yang pahit dan perasaan kerendahan memenuhi hati mereka. Mereka mengerti teguran yang tidak diucapkan itu dan melihat diri sendiri dalam suatu terang yang baru semata-mata. Walaupun demikian, mereka tidak sepenuhnya mengerti maksud dari tindakan Yesus. Contohnya, Petrus katakan dan tanyakan di ayat yang ke-6, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Lantas Yesus menjawab di ayat yang ke-7, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus saat itu masih belum mengerti sehingga Yesus tegaskan di ayat yang ke-8 bahwa jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Seorang di antara mereka justru mengeraskan hatinya terhadap pernyataan kasih Allah dan pelajaran tersebut. Dia tidak mau bertobat, dialah Yudas Iskariot yang mengkhianati dan menjual Yesus. Alfa Omega Jilid 6 halaman 285 katakan bahwa pengaruh kuasa kasih itu dirasakan oleh Yudas. Ketika tangan juru selamat sedang membasuh kaki yang kotor itu dan menyekanya dengan handuk, hati Yudas terharu dengan dorongan pada saat itu dan di tempat itu juga untuk mengakui dosanya. Tetapi ia tidak mau merendahkan dirinya. Ia mengeraskan hatinya terhadap pertobatan. Yesus yang merendahkan diri dengan membasuh kaki merupakan suatu kehinaan bagi Yudas, di mana hatinya diyakinkan bahwa Yesus tidaklah mungkin menjadi Raja Israel. Harapannya lenyap dan dia mengaku dirinya tertipu selama ini dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam mengkhianati Yesus. Sekarang apa dari teladannya yang diharapkan bagi murid dan kita saat ini? Yohanes 13
ayat 14, 15, dan 17 katakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Inilah yang diharapkan Yesus bagi murid-muridnya, bahkan kepada kita saat ini dari teladannya, yaitu kita harus merendahkan diri dan melayani satu dengan yang lain. Sebagai tambahan, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1029, bahwa dalam hal pembasuhan kaki, Yesus tidak hanya memberikan sebuah contoh pelayanan, namun melembagakannya sebagai sebuah upacara yang harus diikuti oleh para pengikutnya untuk mengingatkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa pembasuhan kaki itu melambangkan pembersihan dari kekotoran dan noda dosa. Yang kedua, merupakan simbol dari penyucian dan kerelaan hati untuk berada dalam pelayanan Kristus. Dan yang ketiga, hal ini mengingatkan semangat yang harus ada dalam persekutuan Kristen serta suatu bagian dari persiapan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Andrew Study Bible halaman 1384 mengatakan bahwa membasuh kaki satu dengan yang lain menyatakan kerelaan untuk mengampuni luka dan pelanggaran yang mengancam persatuan dalam kasih yang Yesus rindukan bagi umat-umatnya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba melihat tema "Aku pasti akan datang kembali". Kepada siapa perkataan Yesus ini ditujukan dan dalam kondisi dan peristiwa apa sesungguhnya? Nah, kalau kita perhatikan, perkataan ini ditujukan kepada murid-muridnya. Perkataan ini disampaikan setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan pergi, dan ini membuat para murid bingung dan gelisah. Kita bisa baca itu di Yohanes 13 ayat 33 sampai 38. Nah, dalam konteks ini, dalam kondisi ini, Yesus menghibur mereka dengan janji akan tempat tinggal di rumah Bapanya dan kepastian bahwa dia akan datang kembali untuk membawa mereka ke sana. Andrews Bible Commentary dalam mengomentari akan konteks dari ucapan Yesus ini mengatakan di dalam halaman 1451. Setelah membahas tentang kasih dan kesetiaan, Yesus menyampaikan ucapan perpisahan yang panjang. Lalu dikatakan, hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para murid menghadapi kematiannya dan kedatangan Roh Kudus. Apa arti dan maksud dari pernyataan Yesus ketika dia datang kembali? Kapan dan bagaimana kedatangannya? Lalu apa kira-kira tanda-tandanya di dalam Alkitab? Nah, mari kita lihat arti dan maksud. Pernyataan ini adalah janji pengharapan bagi umatnya. Ini menegaskan bahwa Yesus akan menyelesaikan rencana penebusan dengan membawa umatnya untuk hidup bersamanya selama-lamanya. Kedatangannya itu memastikan bahwa hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan secara sempurna. Kapan dan bagaimana? Yesus tidak memberikan tanggal kedatangannya, tetapi Alkitab menggambarkan bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi dengan cara yang nyata, penuh kemuliaan, dan dapat dilihat oleh semua orang. Matius 24 ayat 30-31 dan Kisah 1 ayatnya yang ke-11. Apa kira-kira tanda-tandanya? Yesus memberikan tanda-tanda seperti peperangan, bencana alam, meningkatnya kejahatan, dan penginjilan secara global sebelum kedatangannya. Matius 24 ayat 6-14. Untuk siapa kedatangan Kristus ini dan apa manfaatnya? Kedatangan Yesus adalah untuk menjemput umatnya yang setia, yaitu mereka yang percaya kepadanya dan hidup menurut firman-Nya. Apa manfaatnya? Kedatangan Yesus akan mengakhiri penderitaan, akan mengakhiri dosa dan kematian, serta memberikan hidup kekal kepada umatnya. Ia akan mempersatukan umatnya dengan dirinya dalam kehidupan yang sempurna di hadapan Allah. Yohanes 14 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 662 dan 63, dia mengatakan bahwa tujuan dari kepergian Kristus adalah kebalikan daripada apa yang ditakutkan oleh para murid.
Ini bukan berarti perpisahan yang terakhir. Dia akan mempersiapkan tempat bagi mereka supaya ia dapat datang kembali dan menerima mereka ke dalam dirinya. Sementara ia membangun rumah bagi mereka, mereka harus membangun karakter yang serupa dengan keserupaan ilahi. Jadi jelas, Roh Nubuat juga menegaskan bahwa Yesus datang untuk umatnya, ia datang untuk menerima mereka ke dalam dirinya. Mari kita lihat pokok diskusi mengenai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dalam peristiwa apa dan kondisi apa pelajaran tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup ini disampaikan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 6, ini adalah bagian dari pembicaraan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang dimulaikan pada Yohanes pasal 13. Yang nanti berlanjut hingga Yohanes pasal 17. Ini adalah dialog yang berlangsung pada konteks perjamuan terakhir tepat sebelum penangkapan Yesus. Nah, di dalam konteks ini, Yesus memberikan pengajaran dan juga penghiburan kepada murid-muridnya dan menyampaikan ajaran penting tentang relasi mereka dengan Dia setelah nanti Dia akan pergi. Nah, kalau begitu apa artinya Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan ini artinya adalah Dia ini menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya akses menuju Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa melalui Yesus manusia dapat mencapai hubungan yang benar dengan Allah dan memasuki kerajaan surga. Kemudian Yesus adalah kebenaran. Nah, Yesus adalah kebenaran mengimplikasikan bahwa semua kehidupan dan ajarannya adalah kebenaran mutlak yang berasal dari Allah. Yesus bukan hanya membawa pesan dari Allah, tetapi Ia sendiri adalah manifestasi dari kebenaran ilahi tersebut. Kemudian Yesus adalah hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan abadi. Di dalam konteks umat Kristen, ini bukan hanya merujuk kepada eksistensi fisik, tetapi juga kehidupan spiritual yang kekal, yang hanya dapat diperoleh melalui kepercayaan, iman kepada Yesus. Nah, kalau begitu, mengapa Bapa perlu Yesus sebagai penghubung dan perantara? Mengapa manusia tidak langsung datang kepada Bapa? Nah, saudaraku, kejatuhan manusia dalam dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia dan Allah. Yang suci dan sempurna harus dipisahkan dari yang jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, Yesus sebagai anak Allah yang tidak berdosa, Dia datang untuk mengatasi jurang tersebut. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus ini memberikan kepada manusia, yang pertama pengampunan, tetapi selain pengampunan, Yesus juga membawa rekonsiliasi dengan Allah. Dan ini menjadikannya sebagai penghubung satu-satunya yang efektif antara hubungan Allah dengan manusia. Di dalam kehidupan segala zaman, Roh Nubuat menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Dan bahwa hidupnya memberikan model yang harus diikuti semua orang untuk mencapai penerimaan ilahi. Oleh karena itu, iman pada keilahian Yesus dan ajarannya adalah dasar untuk keselamatan dan persekutuan dengan Allah. Ya, sekarang kita akan berpindah kepada topik pembahasan akulah kebenaran. Bagaimana atau dari mana kita mengetahui Yesus adalah kebenaran? Dari firmanlah kita dapat mengetahui Yesus adalah kebenaran. Dalam buku Christ Object Lessons halaman 125, di sana dikatakan bahwa gudang kebenaran yang besar adalah firman Tuhan, firman yang tertulis. Itu artinya bahkan untuk mengetahui Yesus adalah kebenaran, kita perlu firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kita perlu garis bawahi frase firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, hanya firman kebenaranlah yang dapat menuntun kita pada fakta penting bahwa Yesus adalah kebenaran. Tentang firman itu, Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Kemudian Yohanes 1 ayat 14 simpulkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat-ayat ini tegas menjelaskan bahwa Yesuslah firman itu, dan dengan demikian dialah sang kebenaran, sehingga pengakuannya dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidaklah terbantahkan kebenarannya. Nah, sekarang mengapa Yesus adalah kebenaran? Yang pertama, Yesus adalah kebenaran karena dialah sang Logos, firman pencipta yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 17 bagian B katakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dituliskan juga di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus datang untuk menyatakan siapa Bapa sesungguhnya, dialah Allah yang benar. Dengan demikian Yesus pastilah juga kebenaran. Yang kedua, firman dan perkataan Yesus adalah sumber kebenaran. Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang ketiga, alasannya adalah kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menyatakan kebenaran dan tidak ada dosa di dalamnya. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Dia taat kepada firman-Nya. Dan Ibrani 4 ayat 15 menggambarkan bahwa dia mengalami begitu banyak pencobaan, namun tidak berbuat dosa. Alasan yang keempat, Roh Kudus yang diutusnya adalah roh kebenaran, yang juga bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26 katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bila roh itu adalah roh kebenaran yang bersaksi tentang Yesus, maka Yesus jelas adalah juga kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6 katakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, apa manfaat Yesus adalah kebenaran bagi manusia? Dengan Yesus sebagai kebenaran, kita dapat memiliki seorang pengantara kepada Bapa, yaitu seorang imam besar. Ibrani 4 ayat 14 dan 15 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pena inspirasi dalam buku God's Amazing Grace halaman 183 memberikan penerangan bahwa terpisah dari Kristus kita tidak memiliki kelayakan, tidak memiliki kebenaran. Keberdosaan kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita sebagai manusia membuat kita tidak mungkin berdiri di hadapan Allah kecuali kita mengenakan kebenaran Kristus yang tidak bercela. Roma 3 ayat 25 dan 26 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini membuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya kita akan melihat tema kitab suci dan kebenaran. Apa itu kitab suci dan apa manfaatnya? Kitab suci adalah firman Allah yang diilhamkan, yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini memberikan kesaksian tentang Allah, tentang misi Kristus, dan rencana keselamatan bagi umat manusia. 2 Timotius 3 ayat 15-16 dan Yohanes 5 ayat 39. Lalu kemudian apa manfaatnya? Yang pertama, menuntun kepada keselamatan di dalam iman kepada Kristus Yesus, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 15. Ini juga memberikan panduan untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat. Lalu kemudian yang kedua,
mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Ini memiliki manfaat untuk membentuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, membuka pintu pengertian tentang Allah, memberitahukan tujuan hidup dan masa depan, memberikan makna sejati dalam hidup manusia sesuai dengan Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Pertanyaan, bagaimana supaya kita memiliki minat untuk membaca, memahami, dan mempraktekkan kitab suci? Mari kita lihat tentang membangun minat membaca. Perlu ada doa dan perasaan rindu akan Allah. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kerinduan itu di dalam hati kita, kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Lalu kemudian kita harus dengan teratur dan membuat rencana untuk membaca. Artinya, tetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca kitab suci. Itu bisa pagi atau siang atau malam hari. Dimulai dari bagian yang relevan dengan kebutuhan rohani pribadi. Maka ini akan bertumbuh menjadi sebuah kebiasaan dan kecintaan kita akan firman Tuhan akan terus berkembang. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami kitab suci? Jangan lupa, selalu harus dimulai dengan doa. Minta hikmat dari Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena hanya Allah yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang Dia berikan melalui firman-Nya. Itu sebabnya pastikan kita selalu memohon, meminta dari sumber yang benar. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa alat bantu untuk memahami firman Tuhan. Contohnya tafsiran Alkitab, kamus Alkitab, atau panduan pelajaran sekolah Sabat untuk memahami konteks sejarah maupun teologisnya. Semua ini dapat membantu kita untuk memiliki pemahaman yang benar. Poin yang ketiga adalah mempraktekkan kitab suci. Perlu ada meditasi. Setelah kita belajar, setelah kita membaca, kita perlu merenungkan dan memeditasikan. Artinya, pikirkan bagaimana firman Tuhan yang sudah saya pelajari ini dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Lalu, setelah kita menemukan aplikasinya, lakukanlah dengan taat. Artinya, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ellen White dalam Fundamentals of Christian Education halaman 403 dan 404 menekankan betapa pentingnya firman Tuhan dan mengapa kita tega melalaikannya. Dia katakan, mengapa kita harus menempatkan firman Allah di latar belakang ketika firman Allah adalah hikmat yang membawa kepada keselamatan? Karena itu, kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya pada suatu waktu kita jangan menyeleweng. Alkitab itu penuh dengan pengetahuan tentang Allah dan kompeten untuk mendidik murid-muridnya agar berguna bagi kehidupan sekarang ini dan bagi kehidupan yang kekal. Di mana letak kebenaran dari kitab suci ini sehingga disebut sebagai firman kebenaran? Minimal ada 4 poin yang menyatakan kebenaran kitab suci. Yang pertama, oleh karena kesaksian tentang Yesus. Kitab suci berpusat pada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 5 ayat 39. Yang kedua, mengapa kitab suci itu adalah kebenaran? Oleh karena ada keharmonisan baik nubuat dan penggenapannya. Nubuat dalam perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru. Contohnya Lukas 24 ayat 27. Ini semua menunjukkan keotentikan dan keterandalan dari kitab suci sebagai kebenaran. Yang ketiga, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun umat percaya untuk memahami dan menghidupi kebenaran di dalam kitab suci. Yohanes 16 ayat 13. Lalu kemudian yang keempat, oleh karena kebenaran yang kekal. Kitab suci mengajarkan kebenaran yang tidak dapat diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Seperti contoh, asal-usul dosa,
Apa tujuan hidup, penebusan, dan kehidupan kekal. Ini semua hanya dapat diperoleh melalui kitab suci. Itu sebabnya kitab suci kita sebut sebagai firman kebenaran. Kita datang pada pendalaman. Kita sudah percaya Yesus yang adalah terang dan kita juga akan menjadi terang. Namun, mengapa kenyataannya hidup kita sering dalam kegelapan? Apa yang salah dari percaya kita? Nah, saudara, gagasan bahwa orang percaya masih dapat hidup dalam kegelapan meskipun sudah mengikut Yesus sebagai cahaya dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif teologi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa banyak orang memiliki iman, tetapi iman mereka hanya sebatas ucapan. Tidak ada transformasi kehidupan. Ini yang mengakibatkan walaupun mereka mengaku percaya, tetapi mereka masih hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu Yakobus pasal 2 ayat 19 mengingatkan, engkau percaya bahwa Allah itu esa, itu baik, tetapi setan-setan pun percaya dan gemetar. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengalami perubahan total. Mengaku percaya, mereka percaya Yesus juga adalah anak Allah, tetapi tidak ada perubahan. Nah, Roma pasal 12 ayat 2 menekankan jangan kita sama seperti dunia, tetapi berubah. Kita harus mengalami perubahan, transformasi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksetiaan melepaskan dosa. Ada banyak orang yang percaya, mereka mengaku percaya, tetapi tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka sering mempertahankan arena atau area-area kegelapan dalam hidup mereka. Efesus pasal 5 ayat 8-11 mendesak kita untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang dan jangan bersekutu dengan perbuatan kegelapan. Kemudian yang keempat, itu terjadi oleh karena kurang intim, hubungan yang kurang intim dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah secara personal itu menentukan seberapa terang hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 4-5 mengatakan, mengajarkan kita pentingnya tinggal di dalam kita. Semakin sering kita tinggal berhubungan dengan terang itu, akan semakin sering kita berada dalam terang. Tetapi kalau semakin sering kita hidup dalam kegelapan, semakin gelap juga kehidupan kita. Kemudian terakhir yang kelima, pengaruh lingkungan dunia dan semua godaannya itu dapat mendorong kita untuk kembali ke dalam kegelapan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 memperingatkan kita tentang hati-hati. Banyak orang yang sudah mengakui percaya kepada Yesus, tetapi oleh karena lingkungan mereka itu rentan kepada godaan dosa dan akhirnya hidup di dalam kegelapan. Nah, kemudian apa pengertian Yesus adalah terang dunia dan mengapa masih banyak kegelapan di atas dunia ini? Baik saudara, mari kita lihat apa sih pengertian Yesus adalah terang dunia. Apa maknanya? Nah saudara, sebagaimana pernyataan Yesus tentang air hidup mengacu pada upacara pembebasan air pada hari raya Pondok Daun, demikian juga pernyataannya yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ini tidak diragukan lagi berhubungan dengan upacara cahaya. Di mana upacara ini dijelaskan di dalam Misna sebagai berikut. Dikatakan di dalam Misna bahwa pada akhir hari festival Pondok Daun yang pertama, mereka turun ke pelataran para wanita, di mana mereka telah membuat suatu upacara yang agung. Di sana terdapat kandil-kandil emas, dan menurut Talmud, kandil-kandil ini setinggi 50 hasta. Dan 4 orang imam memegang kandi-kandi minyak yang mereka tuang ke dalam mangkuk-mangkuk itu. Dari saku dan ikat pinggang para imam yang sudah usang, mereka membuat sumbu-sumbu, dan dengan sumbu-sumbu itu mereka menyalakan pelita-pelita, sehingga tidak ada satu hal atau satu halaman pun di Yerusalem yang tidak diterangi oleh cahaya dari tempat-tempat itu. Nah saudara, sehubungan dengan Yesus yang adalah terang dunia, di Sire of Ages halaman 646 mengatakan seperti begini. Dalam manifestasi Allah kepada umatnya, cahaya telah menjadi simbol kehadirannya. Jadi cahaya ini adalah simbol dari kehadiran Allah. Nah, di dalam perkataan aku adalah terang dunia, Kristus menyatakan kesatuannya dengan Allah dan hubungannya dengan seluruh keluarga manusia.
Dialah yang pada mulanya telah menyebabkan terang bercahaya dari dalam kegelapan. Dia adalah cahaya matahari, tetapi bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi terang itu diberikan sebagaimana matahari atau sinar matahari ini menembus sampai ke pelosok-pelosok bumi yang paling jauh. Demikian pula cahaya matahari kebenaran ini menyinari setiap jiwa. Nah, saudara, kalau begitu, mengapa masih banyak kegelapan di dunia? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kenapa sampai banyak kegelapan? Oleh karena kegelapan spiritual ini adalah konsekuensi langsung dari dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia telah terpisah dari Allah yang adalah sumber terang, sehingga mereka hidup di dalam kegelapan spiritual. Yang kedua, meskipun Yesus adalah terang, manusia memiliki pilihan, free will, untuk menentukan, menerima atau menolak terang tersebut. Yohanes 3:19 menyatakan, inilah penghakiman, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka masih suka dengan perbuatan mereka dan menolak terang itu. Kemudian yang ketiga, adanya pertarungan spiritual antara terang dan kegelapan. Efesus pasal 6 ayat 12 menggambarkan karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penguasa kegelapan dunia ini, melawan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian yang keempat, kenapa masih ada terang di atas dunia ini? Nah, terang Kristus tidak langsung menghapuskan seluruh kegelapan, melainkan mengundang manusia untuk bertransformasi secara bertahap. Ini adalah tahapan di dalam transformasi manusia. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 menggambarkan bahwa Allah telah berfirman, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Dialah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dan terang ini adalah suatu undangan. Bagaimana kita dapat menerima undangan itu dan kita dapat berubah, bertransformasi secara bertahap dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa masih ada kegelapan? Nah, di dalam perspektif ekskatologi, hal ini dapat dipahami bahwa kegelapan nanti akan sepenuhnya dikalahkan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Wahyu pasal 21 ayat 4 menggambarkan masa depan atau akhir zaman nanti, di mana Yesus akan datang pada kali yang ketiga nanti, di mana Allah akan menghapuskan semua air mata, menghapuskan maut, dan tidak ada lagi kegelapan. Saudaraku, kita datang kepada penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa respons kita kalau kita percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Respons yang pertama seharusnya adalah menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup itu, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, kita perlu datang menghampiri tahta kasih karunia Allah melalui jasa Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16 memberi ajakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan dan bertobat melalui kasih karunia Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam buku Our High Calling halaman 38, pena inspirasi mengatakan Allah menunggu untuk memberikan berkat pengampunan dosa, pengampunan atas kesalahan, karunia kebenaran kepada semua orang yang mau percaya kepada kasih-Nya dan menerima keselamatannya. Kristus siap untuk berkata kepada orang berdosa yang bertobat, sesungguhnya aku telah menghapuskan kesalahanmu daripadamu, sesuai Sakaria 3 ayat 4-7. Kristus adalah penghubung antara Allah dan manusia. Darah Yesus Kristus adalah permohonan yang berbicara atas nama orang-orang berdosa. Setelah kita memperoleh jaminan dari Yesus sang jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita perlu menyaksikan, inilah respon yang terakhir, menyaksikan kepada orang lain sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 14-16. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sekarang bagaimana kita, orang yang percaya kepada Yesus, dapat merasakan manfaat saat ini Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup? Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita dapat merasakan manfaat Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup saat ini ketika kita memandang kepada harapan dan kepastian tentang hidup yang kekal yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, hidup akan dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian, bukan kecemasan atau keputusasaan, walaupun sementara menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Amsal 23 ayat 17 dan 18 katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Review and Herald 11 November 1890 mengatakan, biarlah bumi bergembira, biarlah penduduk dunia bersukacita karena Kristus telah menjembatani jurang pemisah yang dibuat oleh dosa dan telah mempersatukan bumi dan surga. Sebuah jalan raya telah dibentangkan untuk umat tebusan Tuhan. Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat dapat datang kepadanya dan mendapatkan kelegaan bagi jiwanya. Pengembara dapat melakukan perjalanan menuju rumah-rumah yang telah ia sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal di sorga, terpujilah namamu sebab Engkau baik. Engkau telah beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menerangi pikiran kami supaya kami mengerti maksud-Mu Tuhan, dan biarlah firman ini dapat berbuah di dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sang jalan, kebenaran, dan hidup akan terus menuntun kami supaya kami pada akhirnya didapati setia dan siap mewarisi kerajaan sorga. Berkatilah kami semua ya Bapa, dan ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan di hari yang kudus dan istimewa ini. Oke, dalam acara pelayanan perorangan ini, saya mau tanya dulu kepada kita, siapa yang mau disebutkan dirinya sebagai pengangguran? Tidak ada mungkin yang mau, ya. Walaupun kita memang tidak punya pekerjaan, tapi kita rindu disebutkan sebagai orang yang berguna, orang yang melakukan sesuatu. Dan inilah nature kita. Kita tidak mau diintimidasi, dibully, bahkan disepelekan. Sehingga Allah mengerti hal ini. Ada satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberikan status kepada kita bahwa kita bukan pengangguran. Ketika Tuhan memerintahkan itu kepada murid-murid, Tuhan mengatakan kepada murid-murid di dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Konsep panggilan Kristus, mari ikutlah aku, sebuah panggilan untuk bekerja. Dan profesinya apa? Profesinya sebagai penjala manusia. Wah, ini luar biasa ini. Murid-murid yang mendengar pada waktu itu atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu, mereka adalah pekerjaan nelayan. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Apa poinnya? Apa misi Yesus datang ke dunia ini? Misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang hilang. Hilang akan kemuliaan Tuhan. Hilang oleh karena dosa yang telah menggerogoti kehidupan manusia. Itu sebabnya perlu ada orang yang bermitra dengan Yesus. Ketika Yesus katakan, "Come to me, mari ikutlah aku, follow me. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Tuhan memberikan kepada kita status
untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Anda mungkin datang dari latar belakang seorang yang tidak punya pendidikan, atau Anda datang dari orang yang memiliki pendidikan, memiliki pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan. Tapi ada sebuah keistimewaan jika Anda menjadi murid Yesus. Anda langsung menjadi pekerja di ladang Tuhan. Bagaimana caranya? Saya sebagai pendeta, pekerjaan saya adalah melayani umat, menginjil dan mengembalakan. Memang ini dua hal yang berbeda. Mengembalakan apa yang kemudian sudah menjadi bagian dari apa yang dihasilkan oleh Injil itu. Nah, dalam menginjil ini penting. Saya mau kesaksikan sebuah pekerjaan yang kami lakukan tahun 2023 di dalam menjangkau orang di kota-kota besar. Ini sebuah pergerakan, ini sebuah niat, ini sebuah keberanian untuk menyampaikan kabar keselamatan sesuai dengan status yang Tuhan berikan kepada kita. Mari ikutlah aku dan aku akan jadikan kamu penjala-penjala manusia. Saya tertantang apa yang kami lakukan bersama dengan salah satu jemaat di kota Manado. Kami hadir di pasar, kami hadir di jalan, kami hadir di tempat-tempat keramaian. Menyuarakan kabar keselamatan. Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan ternyata dalam pelayanan yang kami lakukan itu, kami membuat pelayanan di tepi jalan. Banyak orang mampir, mendengarkan, minta didoakan. Bahkan mereka menangis bersama-sama dengan kami. Mereka dipanggil untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang genting dewasa ini, di mana dunia sedang menunggu-nunggu kita untuk kita sampaikan kabar baik, gospel. Lebih baik kita bergospel daripada kita bergosip. Dan inilah status kita sebagai umat Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita diberikan sebuah pekerjaan untuk menjadi pekerja Allah di ladang Tuhan. Panggilan saya, biarlah kita semua di hari Sabat ini dapat memberikan diri untuk melayani orang di luar sana di waktu yang singkat ini untuk memperkenalkan kabar keselamatan, untuk menceritakan kabar baik, dan untuk mengajak orang bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat terakhir saya bacakan di dalam Lukas 14 ayat 21 dikatakan, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan pergi berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan ke lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Pergilah ke jalan, ke lorong-lorong, ajaklah orang untuk kemudian mengenal akan kebenaran. Sudah waktunya kita semua untuk dapat bergandengan tangan. Apakah kita memiliki pekerjaan? Apakah kita memiliki status sosial? Memiliki tanggung jawab di luar sana? Allah melalui Yesus Kristus memanggil kita untuk menjadi penjala-penjala manusia. Mari kita bersedia, mari kita bergerak, mari kita melakukan pekerjaan penginjilan untuk keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Oh berkatilah
percobaanku, Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan di Sabat yang indah ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan sebagai Khalik pencipta kami. Merasalah kami bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah Tuhan di hari ini. Mendengarkan pelajaran rumah tangga, pelajaran sekolah Sabat, bahkan anggota bekerja, dan ubahkan hidup kami. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami, banyak orang yang dapat mengenal Kristus. Kami boleh menjadi saluran berkat, dan Tuhan akan penuhi kebutuhan kami sampai Kristus datang. Terima kasih Bapa untuk menerima kehidupan kami dan persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus juru
Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami, pada hari Sabat yang diberkati ini, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik dan Pencipta. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama-sama melalui program CIC Cornelius Media. Pada kesempatan ini, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena sesungguhnya berkat kasih sayang pertolongan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Namun kami mengaku betapa kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Ampunkanlah kiranya kami, supaya kami benar-benar layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Michael Bawengan, yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian hamba-Mu, supaya firman yang hamba Tuhan bentangkan akan membawa hati kami lebih dekat kepada Tuhan, merubah kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan kiranya balas berkat dalam kehidupan hamba Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan pekerjaan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin mengikuti ibadah ini dan oleh karena berbagai alasan, sakit penyakit, mereka tidak bisa datang ke gereja. Tapi biarlah oleh pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi penghalang, oleh pertolongan kuasa Tuhan kiranya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang butuh kekuatan dipulihkan, mereka yang lemah iman boleh dikuatkan kembali, sehingga pada kali-kali selanjutnya kami dapat lagi beribadah dengan baik, dengan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh yang mengikuti ibadah ini, biarlah kuasa Tuhan menolong menjamah mereka. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan hidup, segala air mata, kekhawatiran, kekecewaan, kami bawa semuanya ke bawah kaki Yesus Kristus, dan kami mengharapkan mendapatkan pemulihan, kekuatan, dan penghiburan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ibadah ini. Terima kasih oleh karena Engkau berjanji Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku
suci yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Ayat tema kita pada Sabat ini terambil dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan oleh karena kita boleh beribadah kepada Tuhan pada Sabat ini dan sedia mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada saat ini yaitu Shalom. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, di hari Sabat Tuhan yang suci, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Khusus bagi hamba-Mu, biarlah kuasa Roh yang sama menguasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan dengan baik dan benar, menjadi berkat bagi pendengar di mana saja berada. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Kata shalom bukanlah kata biasa, kata yang tadi saya ucapkan. Dan cara pengucapannya juga bukan seperti kita mengatakan sebuah yel-yel. Dan contoh yel-yel adalah God is good, saudara-saudara akan balas all the time. Kalau saya katakan all the time, saudara-saudara akan katakan God is good. Dan itu kita sebut yel-yel. Atau banyak pendeta mengatakan kepada jemaatnya shalom, lalu jemaatnya membalas damai di hati. Kemudian pendeta mengatakan damai di hati, jemaat membalas shalom. Dan kita memaknai kata shalom hanya sesempit itu. Sebenarnya shalom lebih dari itu. Salah satu adegan terakhir yang dikisahkan oleh keempat penulis Injil adalah
Yesus bangkit dari antara orang mati dan muncul di hadapan murid-muridnya yang sementara berkabung dan merasa ketakutan. Dan kita tahu bersama, ruangan ini adalah ruangan dari Yohanes Markus. Dengan tubuh yang memiliki bekas luka setelah penyaliban, Yesus mengunjungi mereka. Dan dalam pertemuan pertama kali di ruangan itu, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan kita boleh temukan itu di dalam kitab Yohanes pasal 20. Tentu saja, Yesus tidak berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Ibrani ketika menyampaikan pernyataan tersebut. Jadi Yesus menggunakan dalam perjanjian baru bahasa Ibrani dan menyebutkannya shalom. Pertanyaan pada saat ini adalah, apa makna dari ucapan damai sejahtera bagi murid-muridnya? Frase damai sejahtera bagi kamu adalah pernyataan yang umum di kalangan orang Kristen saat ini. Sehingga orang hampir sama sekali tidak memikirkan maknanya. Tulisan pendek ini bermaksud untuk menuntun pembaca memiliki pemahaman lebih dari sekedar ucapan tersebut. Meskipun Yesus sering mengajarkan tentang damai, kemudian tentang kasih, sebelum kematiannya, tetapi salam damai sejahtera tidak muncul dimanapun dalam kitab Injil sebelum kematian dan kebangkitannya. Untuk memahami salam damai tersebut, kita perlu melihat konsep yang utuh dari konteks dan etimologis atau gaya bahasa dari bahasa perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Pernyataan Ibrani yang diucapkan oleh Yesus adalah Shalom Lechem. Dan ini adalah tulisan di dalam bahasa Ibrani. Istilah Shalom secara makna lebih berarti damai. Dalam bahasa Ibrani istilah tersebut berasal dari akar kata SLM. Karena dalam bahasa Ibrani jika tidak diletakkan huruf hidup maka cuma ada huruf yang mati. Jadi huruf matinya adalah SLM yang berarti lengkap atau sempurna. Pengertian ini menggambarkan kehidupan yang utuh dan sempurna. Dan kalau kita sedikit melihat ke bahasa Indonesia, maka shalom ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia damai dan sejahtera. Damai itu bisa berarti tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, dan tidak ada keributan atau yang lain-lain. Jadi damai itu adalah menggambarkan sebuah situasi. Sedangkan sejahtera lebih daripada kata damai. Sejahtera itu lebih kepada pemenuhan, bahwa hidup kita dipenuhi dengan contoh kelimpahan, hidup kita dipenuhi dengan kecukupan. Jadi damai sejahtera yang digunakan di dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan atau mau mencari makna yang lebih dalam dari kata shalom. Jadi sebenarnya yang baik kita ucapkan adalah bukan salam sejahtera, tetapi salam damai sejahtera. Jadi kata SLM yang berarti lengkap atau sempurna. Pengertian ini menggambarkan kehidupan yang utuh dan sempurna. Ini adalah produk dari sebuah perenungan pribadi yang dalam tentang keberadaan ilahi daripada Yesus Kristus yang sudah menderita, kemudian dia mati dan bangkit untuk memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada kita. Dan dalam bahasa Ibrani akar kata SLM ini membentuk istilah shalom yang kemudian itu membentuk kata shalom. Istilah shalom adalah nama dari salah satu jenis persembahan dan dipersembahkan oleh orang Israel, yaitu persembahan syukur yang juga disebut sebagai korban keselamatan. Dalam bahasa Ibrani disebut sulamin korbano. Itu ada di dalam Imamat pasal 3 ayat 1. Persembahan ini disertai peristiwa korban penumpahan darah dari binatang yang dipersembahkan
di bait suci. Jadi persembahan syukur yang di dalamnya ada korban seekor binatang, bisa jadi domba yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan. Jadi Shalom ini mengarah kepada siapa yang mati untuk kita. Dan di dalam Alkitab dia adalah Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, istilah Shalom digunakan oleh Yesus untuk menyapa murid-muridnya setelah pengorbanan dan kebangkitannya. Dan saya sudah sampaikan tadi di awal khotbah ini. Shalom Lakem, itu yang Yesus katakan. Yesus dalam Injil Sinoptik atau 4 kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes maupun khusus Injil Yohanes tidak pernah menggunakan istilah Shalom sebelum kematian dan kebangkitannya. Jadi, di tengah perasaan takut dan sedih karena kehilangan sang guru agung, mereka tinggal di rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena merasa takut. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 dan ayat 21. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat 21. Perikop di sana disebutkan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini adalah penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Shalom Aleichem." Jadi saudara-saudara, Yesus mengucapkan kata shalom 2 kali. Pertama, ketika murid-muridnya bingung siapa ini. Dan ketika mereka sadar itu adalah Yesus. Yesus mengatakan untuk kedua kalinya shalom. Dan kalau kita terus membaca kisah ini, itu pertemuan Yesus pertama dengan murid-murid. Lalu kemudian Thomas tidak hadir pada pertemuan pertama. Sedangkan Yesus bertemu lagi 8 hari kemudian. Jadi 8 hari setelah pertemuan, Yesus menggunakan kata shalom. Yesus bertemu kembali dengan murid-murid. Dan di sana Thomas hadir. Sehingga Yesus fokus kepada Thomas yang kurang percaya. Lalu Yesus kembali lagi mengucapkan kata shalom. Yesus yang telah bangkit itu datang dengan salam eksklusif. Ini salam yang khusus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ucapan shalom disertai dengan menunjukkan bekas-bekas luka dan penderitaannya, yaitu tangannya dan lambungnya. Jadi, melalui salam damai sejahtera, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Akulah Raja Damai itu. Tubuhku dan darahku telah dikorbankan untuk menciptakan shalom bagi kamu dan bagi semua orang. Dunia kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Itu yang sering kita alami setiap waktu. Dan itu terjadi berbalas-balasan. Dan bahkan kita menjadi kepada kehidupan kita, bahkan itu semua terjadi dengan banyak sekali alasan. Nah, untuk alasan-alasan itulah Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dan kata Yunani adalah Irene atau Iren. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Maknanya jelas. Dan jika kedamaian diperoleh dengan mengunjungi spot wisata, mungkin spot wisata itu spot yang eksotik, mungkin spot wisata itu air terjun, atau mungkin itu adalah sebuah sungai, atau pemandangannya alam terbuka. Seharusnya orang-orang yang berada di desa menjadi pemilik
kedamaian sejati. Kita yang pergi bisa jadi kita bukan pemilik kedamaian itu. Jika kedamaian diperoleh melalui atribut sosial, mungkin gelar, mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin nama besar, seharusnya orang kota dan orang yang berpendidikan menjadi pemilik kedamaian sejati. Tapi kata shalom bukan hanya untuk mereka. Itulah sebabnya Yesus katakan, kata shalom aku berikan kepadamu dan kepada semua orang. Jadi ketika saya dan saudara-saudara pergi, kita mengucapkan kata shalom kepada setiap orang, maka damai Yesus Kristus itu menjadi milik semua orang. Faktanya tidak satupun dari antara kita yang resisten atau bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kedamaian hanya diberikan oleh oknum yang menderita dan bangkit dari kematian, dan dia itu adalah Yesus. Shalom tidak dapat diberikan oleh orang lain di sekeliling kita. Shalom hanya datang daripada Yesus Kristus. Bahkan dia berkata, kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Yohanes 16 ayat 33. Sesudah kebangkitannya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kepada semua pendengarnya di atas bukit, Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Shalom yang kita bawakan bukan shalom dari diri kita. Shalom yang kita bawakan adalah shalom dari Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan memberikan kepada kita kedamaian, kesejahteraan yang sesungguhnya. Kalau kita cari kedamaian di dunia ini, kalau kita cari kesejahteraan di dunia ini, kita tidak pernah akan menemukan. Sehingga ada lagu berkata, kalau ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus. Kita tidak dapat menemukan shalom itu kepada dunia, kepada manusia yang ada di dunia ini. Jadilah shalom. Mari kita jadilah shalom di mana saja saya dan saudara-saudara berada. Biarlah kiranya kehidupan di dunia ini kita hadirkan shalom melalui kehidupan kita, bukan hanya kata-kata kita, tetapi setiap tindakan kita. Sehingga shalom yang datang dari Yesus Kristus akan berada di dunia ini, memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada setiap orang. Tapi saudara, kita sementara menunggu kedatangan Yesus. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, kita diangkat ke dalam kerajaan yang Dia sediakan untuk kita, maka shalom itu akan kita nikmati selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, adalah doa saya. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pekabaran hari ini, hari Sabat yang suci ini kami boleh nikmati. Kami boleh kembali lagi memaknai kata shalom. Kata shalom itu diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid. Dan Sabat ini, kata shalom itu Yesus ucapkan kepada kami. Kami mau sambut dengan gembira kata shalom itu. Kata damai, kata sejahtera itu yang boleh menjadi bagian kami. Kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami. Tapi terima kasih, pekabaran hari ini menguatkan kami. Bahwa shalom itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jaminkan kepada kami. Bahwa suatu kali ketika kami tinggal di dalam kerajaan sorga, maka kami boleh memiliki shalom itu selama-lamanya. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi agen-agen shalom di mana saja kami berada. Mulai dari lingkungan terkecil di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat di mana kami berada, atau lebih jauh lagi di seluruh dunia di mana kami pergi dan kami berada. Kiranya kami boleh menjadi shalom bagi sekalian banyak orang di sekeliling kami. Berkatilah pekabaran ini, meteraikanlah di hati anak-anakmu, di hati umat-umatmu yang mendengarkan firman Tuhan pada Sabat ini. Inilah menjadi doa kami. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus akan menaungi kehidupan kami. Hari ini seterusnya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memiliki
Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian untuk kita semua. Saya, Pendeta Michael Kelendono, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. He'll make them right, and the God of the good